Sebuah desa di Banten yang tenang tiba-tiba bergolak. Petani yang selama ini hanya dikenal sebagai orang-orang sederhana, mendadak mengangkat senjata melawan penjajah yang telah menindas mereka selama bertahun-tahun. Tahun itu adalah tahun 1888. Dan perlawanan petani Banten menjadi salah satu bab penting dalam sejarah perjuangan melawan kolonialisme. Perlawanan ini di akhir abad ke-19, Banten adalah wilayah yang menderita akibat kebijakan kolonial Belanda. Pajak yang tinggi, kerja paksa, dan monopoli hasil bumi membuat hidup rakyat semakin sulit. Para petani yang bergantung pada hasil sawah mereka harus menyerahkan sebagian besar panen kepada pemerintah kolonial. Mereka juga dipaksa membayar pajak dalam bentuk uang, padahal sebagian besar tidak memiliki pendapatan selain dari hasil tani. Namun, penindasan ekonomi bukan satu-satunya alasan. Kolonial Belanda juga merusak tatanan sosial dan budaya masyarakat Banten. Sistem feodal yang dulu dihormati perlahan digantikan oleh struktur pemerintahan kolonial yang tidak memihak rakyat kecil. Bahkan, ulama yang biasanya menjadi pemimpin spiritual masyarakat seringkali ditekan atau diawasi oleh pemerintah Belanda. Kemarahan rakyat akhirnya memuncak pada tahun 1888, dipimpin oleh beberapa tokoh ulama seperti Haji Wasyid. Perlawanan ini dimulai dari dorongan agama dan keinginan untuk melawan ketidakadilan. Para petani percaya bahwa melawan penjajah adalah bentuk jihad untuk membebaskan diri dari penindasan. Namun, perlawanan ini tidak direncanakan secara matang. Pada 9 Juli tahun 1888, ratusan petani menyerang pos-pos pemerintahan Belanda dan rumah-rumah pejabat lokal yang dianggap berkolaborasi dengan kolonial. Mereka menggunakan senjata sederhana seperti parang, tombak, bahkan bambu runcing. Meski begitu, semangat mereka tidak bisa diremehkan. Para petani ini rela mengorbankan segalanya, termasuk nyawa mereka, demi membela tanah air. Sayangnya, perlawanan ini hanya bertahan beberapa hari. Pemerintah Belanda dengan cepat mengirim pasukan untuk menumpas pemberontakan. Ratusan petani ditangkap, dipenjara, atau dihukum mati. Namun, semangat mereka tidak mati begitu saja. Perlawanan ini menjadi inspirasi bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia di masa-masa berikutnya. Perlawanan petani Banten tahun 1888 adalah bukti bahwa rakyat kecil pun mampu bangkit melawan ketidakadilan. Meski terkesan sederhana, mereka memiliki keberanian dan keyakinan yang luar biasa. Bagaimana menurutmu? Apakah semangat perjuangan mereka masih relevan di era modern ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar dan mari kita diskusikan bersama. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk cerita sejarah menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.